Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini dalam sesi tokoh inspiratif ya, ngopi-ngopi akan membahas satu tokoh yang sangat inspiratif dan ini sangat melegenda hingga saat ini. Yang kehadiran beliau selama masa hidupnya sangat motivasional begitu, dan figur yang kita maksud ini adalah Steve Jobs, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Saya sendiri adalah pengagum beliau, adalah orang yang sangat tertarik sekali untuk mengulas tentang pribadinya beliau, pencapaian beliau, dan alhamdulillah karena kemarin waktu kita masih kuliah itu saya berkesempatan untuk baca buku biografinya beliau yang sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman bisa nih membaca itu dan keren banget. Buku yang ditulis oleh Walter Isaacson ya, tentang Steve Jobs, mulai dari bagaimana Steve Jobs sebagai orang yang sangat biasa, yang itu bahkan anak adopsi ya, anak adopsi yang ibu kandungnya itu mensyaratkan untuk orang tua yang mau mengadopsi si anak ini, persyaratannya itu salah satunya hanya dikuliahkan gitu. Tolong dikuliahkan, siapapun yang mengadopsi anak ini tolong dikuliahkan. Sehingga sebenarnya Steve Jobs itu lahir dari keluarga yang biasa banget ya, orang-orang pada umumnya mungkin di Amerika. Sampai-sampai waktu menguliahkan Steve Jobs itu katanya maksa banget, karena itu kan kalau mungkin di Amerika itu mengadopsi anak itu kayak ada tanda tangan gitu kan, tanda tangan kesepakatan bahwa saya siap mengadopsi anak ini dan saya siap memenuhi apapun yang diminta oleh ibu kandungnya begitu kan. Karena sudah janji mau menguliahkan Steve Jobs, maka orang tuanya itu Steve Jobs melihat orang tuanya itu terlalu memaksakan diri, sampai apa-apa dia mungkin hidup dalam kesederhanaan, yang penting Steve Jobs kuliah begitu. Di pertengahan kuliah, karena Steve Jobs orang yang sangat perfeksionis, sangat perfeksionis dan ambisius, orang yang sangat ambisius. Steve Jobs itu banyak melakukan eksperimen, pikirannya tidak pernah berhenti begitu, sampai Steve Jobs merasa dia untuk orang tuanya stop dulu kuliah, sehingga Steve Jobs itu sebenarnya kalau tidak salah ya, masih saya ingat bahwa dia itu belum pernah graduation atau wisuda, teman-teman, tidak melanjutkan kuliahnya begitu. Dia akhirnya sangat tertarik dalam dunia teknologi, pengembangan teknologi, yang akhirnya sekarang menjadi salah satu terobosan teknologi terbaik yang ada saat ini, yaitu Apple begitu kan. Jadi akhirnya Steve Jobs tertarik di sana, concern di sana begitu. Nah, yang menarik dari Steve Jobs ini, teman-teman, karena tadi ya figur beliau ini adalah orang yang sangat perfeksionis dan ambisius, itu gabungan yang luar biasa banget begitu kan. Dia pengen muanya itu sempurna begitu kan, bahkan melampaui sempurna yang ada pada kondisi pada saat itu. Jadi misalkan kalau orang tuh pada umumnya kan menganggap bahwa apa yang sempurna itu adalah apa yang bagus saat ini. Kalau dalam pemikiran Steve Jobs itu harus melampaui begitu kan. Makanya banyak sekali tagline atau kata-kata misalkan di di perusahaan-perusahaan yang dia rintis, yang dia kembangkan, itu istilah-istilah to infinity and beyond begitu kan. Jadi memang itu menggambarkan banget figurnya Steve Jobs. Jadi dia itu melampaui ketidakterbatasan ya, mencapai ketidakterbatasan itu dan melampauinya, itu luar biasa. Dan juga tagline Apple tahun-tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya itu think different begitu kan, itu memang menggambarkan Steve Jobs banget. Nah, yang ingin kita ambil inspirasi dari Steve Jobs ini, pertama tentang kesuksesannya sudah pasti. Yang kedua, bagaimana Steve Jobs ini sangat kekeh begitu kan, menetapkan standar hidup yang sangat tinggi, standar pemikiran yang sangat tinggi. Jadi banyak di buku yang ditulis Walter Isaacson itu, bagaimana akhirnya Steve Jobs mulai menemukan teman yang satu frekuensi dengan dia, yang punya ketertarikan tentang teknologi, yaitu Steve Wozniak begitu. Jadi Steve Jobs itu punya gambaran besarnya begitu tentang bagaimana harusnya teknologi itu untuk manusia, hadir untuk manusia itu gimana. Sedangkan Steve Wozniak itu yang paham tentang teknis-teknisnya begitu kan, yang paham
bahwa apa yang diangankan oleh Steve Jobs itu mungkin begitu. Artinya ini sudah dalam pengerjaan begitu oleh perusahaan-perusahaan tertentu dalam pengerjaan. Akhirnya keduanya explore tentang hal itu, tentang teknologi, dia mempelajari tentang prosesor, motherboard dan lain sebagainya. Dan selalu Steve Jobs itu beyond dari kondisi. Steve Jobs selalu meminta kepada Steve Wozniak itu, kalau begini mungkin nggak misalkan. Yang pertanyaan itu belum ada sebenarnya. Jadi misalkan dulu itu motherboard itu misalkan besar banget terus rumit gitu kan. Kalau dibuat sama Steve Jobs itu bisa nggak itu dibuat lebih simpel begitu kan? Bisa nggak ini dibuat bentuknya itu bagus, jejer kayak gitu, lebih rapi gitu motherboard itu, sehingga Steve Wozniak itu berpikir itu melampaui kondisi saat ini, karena itu tidak pernah bermasalah teman-teman. Orang itu tidak pernah bermasalah dengan struktur mesin yang ada di dalam ya, yang tidak kelihatan itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah mungkin performa, kecepatan. Nah, Steve Jobs sudah mempermasalahkan itu begitu, dan ternyata itu memungkinkan untuk dilakukan. Makanya awal-awal kisah bagaimana Steve Jobs menawarkan produknya kepada investor dan dinamika yang dia lalui. Jadi sebenarnya dalam perjalanannya Steve Jobs itu sudah puluhan atau ratusan kali gagal ya, atau ditolak. Tapi yang menarik dari dia itu tidak mengurangi sama sekali gitu. Dia tidak pernah rendah diri. Dengan Steve Wozniak dia tetap berproses. Nah, pada awal-awal kesuksesannya Steve Jobs itu memang sangat terkenal selain perfeksionis dalam karakter dan pengerjaan ya, terus ambisius itu, Steve Jobs juga sangat dikenal dalam presentasinya, gaya presentasinya. Belum pernah sebelum Steve Jobs ini orang punya presentasi sebagus itu. Sampai banyak sekali buku-buku gitu kan yang menuliskan 12 cara Steve Jobs presentasi, 12 trik untuk membuat orang terpukau ala Steve Jobs. Banyak sekali. Saya juga sempat baca-baca buku tentang gimana menguasai presentasi. Jadi ini fenomenal teman-teman. Belum pernah orang itu terpukau ya sebegitunya. Biasanya dulu gaya-gaya presentasi itu definitif begitu kan, definitif. Ini didefinisikan terus fungsinya apa, dan waktu kita bisa lihat sekarang peluncuran Apple 4 mungkin iPhone 4 itu begitu memukau begitu teman-teman, dan seterusnya. Jadi ini sudah bisa dilihat di YouTube bagaimana begitu memukaunya, dan ini sangat mempengaruhi gaya presentasi orang-orang sampai saat ini teman-teman. Jadi orang kalau presentasi itu sekarang sudah tidak serumit dulu, tidak menjelaskan ini dan lain, tapi sudah lebih simpel. Nah, dan satu lagi karakter dari Steve Jobs itu adalah simplify gitu ya. Jadi orangnya itu pengen semuanya itu sangat sederhana, bisa diterima dengan sangat sederhana gitu. Sehingga bukti dari level kecerdasan yang sangat tinggi itu ketika orang itu bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sangat sederhana. Teknologi yang begitu majunya, persaingan dalam teknologi yang begitu maraknya pada saat itu, oleh Steve Jobs tidak disaingi dengan kerumitan-kerumitan dari kemajuan teknologi yang ditawarkan, tapi lebih kesederhanaannya begitu kan. Gimana orang tuh akhirnya mudah menggunakan HP, lebih nyaman, lebih fleksibel dan lain sebagainya. Itu malah yang ditawarkan oleh Steve Jobs. Dan gaya presentasi yang sangat santai begitu, yang sangat enak, sangat asik dan sangat sederhana. Jadi dia tidak ngomong banyak gitu seperti orang lainnya. Itu sangat membuat para audien itu menikmati presentasi ala Steve Jobs begitu. Dan wow, dengan presentasi yang dilakukan Steve Jobs itu, hampir setiap presentasinya itu orang-orang tuh pada berdiri, bisa dilihat ya, berdiri barengan terus tepuk tangan, dan itu ada dalam bukunya itu yang sampai menitan loh dia tepuk tangannya itu. Jadi bukan sekedar 5 detik 10 detik, tapi bermenit-menit mereka bertepuk tangan dengan decak kagum gitu, karena memang pada saat itu belum ada orang yang seperti Steve Jobs. Mungkin sekarang karena sudah banyak dipelajari oleh platform-platform psikologi atau komunikasi presentasi, itu mungkin sekarang sudah banyak yang memakai gaya beliau, tapi awal-awal itu belum ada yang punya presentasi gaya Steve Jobs. Dan bagaimana di buku Walter Isaacson itu dijelaskan tentang seberapa kerasnya begitu Steve Jobs presentasi. Dan Steve Jobs itu teman-teman selalu seringkali itu menunda schedule presentasi ketika dia merasa bahwa peluncuran
peluncurannya ketika dia merasa bahwa ini belum sempurna begitu. Makanya itu yang menjadi ciri khas beliau banget. Dan wow, apa yang dia tekuni karena dia punya standar yang sangat tinggi itu, dia sangat sukses di Apple dan bahkan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbaik ya, dan paling kaya kayaknya di dunia ini. Steve Jobs akhirnya sangat sukses, banyak dinamika ketika sudah berbicara tentang perusahaan Apple itu di buku itu. Akhirnya sebenarnya yang menjadi menarik dari Steve Jobs itu adalah bagaimana akhirnya mungkin ini hanya akan terjadi 30 tahun sekali ya orang seperti Steve Jobs. Karena dia adalah salah satu figur yang bisa mengkombinasi dengan sempurna antara teknologi dan seni gitu kan. Jadi art and teknologi ya, digital dan teknologi itu dia bisa dibuat teknologi dan seni itu dia bisa kombinasi jadi satu, sehingga teknologi itu sudah tidak lagi sekedar menjadi robot begitu kan, robot pengerjakan sesuatu, tidak, tapi teknologi itu juga bisa sangat dinikmati. Misalkan teman-teman ketika ya yang banyak ditawarkan oleh produk Apple gitu kan, bagaimana orang kata Steve Jobs itu membeli Apple atau berlangganan tentang Apple itu bukan hanya karena untuk telepon atau apa, tapi memang melihat keindahan ya. Jadi desain itu kalau kata Steve Jobs itu bukan hanya tentang visual tapi juga cara kerjanya. Jadi bagaimana di iPhone itu kan kalau diklik itu munculnya gimana, motionnya gimana. Jadi itu sangat diperhatikan. Salah satu mahakarya dari Steve Jobs itu kan waktu Steve Jobs di Pixar begitu kan. Jadi seperti film-film cetusan Pixar itu semua menjelaskan tentang bagaimana akhirnya teknologi dan seni itu bisa menyatu dengan sangat-sangat sempurna. Sehingga film-film produksi Pixar itu hampir-hampir ngalahin Disney teman-teman. Bahkan sebelum Disney sangat merasa terancam, bahasanya saya baca di salah satu buku tentang Pixar itu, sehingga diakuisisi oleh Disney. Dan memang sangat beda sekali bagaimana Pixar itu. Dan Steve Jobs ini membangun Pixar itu dari sangat bawah sekali teman-teman. Bagaimana dia akhirnya punya maksud tentang seni dan teknologi. Jadi film-film di Pixar itu kan rata-rata menggambarkan begitu bagaimana kalau alat-alat atau tumbuhan atau binatang-binatang itu atau mainan begitu itu punya peran yang sama seperti kita, punya kemampuan yang sama seperti manusia. Maka Steve Jobs melalui Pixar-nya itu memberikan ilustrasi begitu yang keren banget. Gimana sih kalau mainan anak-anak itu juga punya jiwa kayak kita, bisa ngobrol seperti manusia, akan seperti apa. Dan itu tergambarkan dengan sangat-sangat menarik. Dan wah, itu indah banget gitu. Jadi itu suatu hal yang menurut saya jarang sekali bisa terjadi. Awal-awal kartun itu ya lucu-lucuan, dinikmati ya karena kekonyolan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya Pixar itu sudah semuanya berubah. Dan yang sangat berkesan sekali teman-teman adalah nasihat yang diberikan Steve Jobs ya. Boleh teman-teman akses nanti ketika Steve Jobs berpidato di kelulusan mahasiswa di Stanford ya. Kalau tidak salah di Stanford University, Steve Jobs di sana berpidato yang sangat-sangat menyentuh dan sangat inspiratif begitu teman-teman ya. Itu yang sangat memukau. Dia bercerita tentang perjalanan hidupnya sampai kepada pencapaian-pencapaian yang dia dapat itu sangat menyentuh. Itu boleh teman-teman simak sendiri. Dan bagaimana ada orang yang pernah hidup di dunia ini yang sayang sekali pada 2011 lalu sudah meninggal, dan itu punya kontribusi yang sangat-sangat besar dan legenda ya di dunia teknologi dan desain begitu kan. Sehingga itu sangat keren banget Steve Jobs. Dan semoga teman-teman nanti bisa mengambil inspirasi ketika membaca buku ini atau nonton film-film tentang Steve Jobs. Banyak sekali film tentang Steve Jobs, atau nonton video-video presentasinya dan mengikuti semua tentang beliau, bagaimana beliau bisa mewujudkan mahakarya yang sangat luar biasa ini. Semoga terinspirasi dan semoga ada Steve Jobs
lainnya begitu ya, terutama dari teman-teman ini atau di Indonesia begitu. Mungkin itu dari kita tentang serial tokoh inspiratif. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.